Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2256 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini berisi janji Tuhan kepada umat Tuhan. Ya, kepada saudara dan saya. Amin. Siapa sih yang gak mau doanya Tuhan dengar? Di saat kita datang beribadah, cari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Siapa sih yang gak mau hidupnya dipulihkan, diberkati dengan luar biasa? Semua kita pasti mau. Saudara, janji-janji Tuhan ini, Tuhan akan berikan kepada umat Tuhan yang hidupnya tetap bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang percaya, mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap dengar-dengaran pada firman Tuhan. Saudara, gak perlu takut. Walaupun kenyataannya umat Tuhan, Tuhan izinkan mereka dibuang di Babel. Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya, maka kita gak khawatir. Kita gak perlu takut, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita gak perlu takut. Kita gak perlu khawatir. Sebab Tuhan beracara dalam setiap kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak lepas kontrol. Tuhan mengendalikan hidup saudara dan saya. Betul terjadi, ada pergumulan, ada penderitaan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, saya mau bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Selama saudara mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan, Allah turut bekerja. Persoalan pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi, saudara rasa berat, saudara mungkin bertanya-tanya kenapa ini terjadi kepada saya, padahal saya sekarang ini hidup takut Tuhan, sudah bertobat, tapi kenapa masalah demi masalah datang menghampiri saya? Saudara, kalau saudara bertanya seperti itu, saudara dengar ini baik-baik. Tuhan sedang memproses saudara.
melalui kejadian peristiwa yang saudara sedang alami saat ini, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Kalau kita mengalami satu pergumulan dalam kehidupan kita, coba lihat dan perhatikan, nilai sendiri. Tingkat rohani saudara pasti naik, saudara, betul? Di saat kita susah, menderita, banyak persoalan, pergumulan yang kita sedang alami, saudara lihat, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, maka saudara, yang pertama kita belajar dari ayat 12 ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu semua hidup kita Tuhan sudah atur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Karena di saat kita semakin dekat dengan Tuhan, betul, ada banyak tantangan untuk memisahkan kita supaya kita berubah setia, supaya kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Itu tantangan, saudara. Tapi kalau saudara tetap setia ikut Tuhan, saudara tetap percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan, saudara tetap percaya bahwa di balik persoalan, penderitaan, penganiayaan yang saudara sedang alami saat ini, saudara tetap melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan saudara, walaupun mungkin realitanya, kenyataannya tidak sebanding dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi harapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apa yang menjadi pergumulan doamu di masa-masa sulit, apa yang saudara inginkan, harapkan, saudara bawa dalam doa, saudara tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Meskipun bertahun-tahun saudara berdoa sepertinya Tuhan belum jawab, tapi saudara tetap memandang kepada Tuhan dengan penuh iman, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, janji Tuhan di ayat 12 ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka apa? Aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya doa-doa orang yang teraniaya karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka susah dibuat menderita oleh orang-orang yang ada di sekitar dia karena mereka percaya Tuhan. Saudara, apa yang menjadi doa-doamu, Tuhan dengar dan pastinya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Janji Tuhan kepada orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Walaupun yang kita alami adalah penderitaan. Karena kita percaya Tuhan, Tuhan sedang merancangkan kebaikan buat saudara. Apa yang saudara doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan pada janji-janji Tuhan yang ya dan amin, bahwa Tuhan tetap merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, yang kedua ini, ketika kita datang cari Tuhan, di ayat 13, perhatikan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14a. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengalami tantangan,
dalam persoalan, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarga kita. Tapi kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita datang cari Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu akan menemukan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita bertemu dengan Tuhan, oh haleluya. Saudara, saya percaya kita akan menang walaupun dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Tuhan sanggup mengangkat kita dan memberi kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 dan ayat 8 di sana dikatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika kita datang cari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin sudah berkata, kenapa kita harus cari Tuhan? Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Kenapa harus cari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Tuhan tidak hilang. Tapi saya belajar saudara, ketika kita mencari Tuhan itu berarti inisiatif kita mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Amin. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan ibadah. Mungkin dalam persekutuan kita hanya 1-2 orang, atau hanya saudara sendiri dan teman saudara, hanya saudara berdua. Sama saudara, kehadiran Tuhan dengan ibadah yang dihadiri 2.000 atau 10.000 jemaat, Tuhan sama-sama hadir. Amin. Makanya selalu saya ingatkan di dalam pelayanan, para pelayan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya selalu bilang, jangan melihat jumlah. Kalau kita melihat jumlah saudara, kita akan melihat, wah kalau banyak kita semangat melayani. Tapi kalau sedikit jemaat, kita loyo. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, kata firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Jadi mau banyak, mau sedikit saudara, Tuhan hadir. Makanya kita tetap harus memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Mau dia cuma 1 orang, atau dia 1.000-2.000 orang, sama. Beri yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan itu saudara, maka kita akan diberikan kekuatan. Amin. Maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya diberkati bukan hanya saja berarti kita mendapatkan berkat, baik itu material, bukan hanya itu saudara. Janji Tuhan kepada kita, berkat sukacita, damai sejahtera, keberuntungan, keberhasilan dalam segala hal itu akan mengikuti saudara. Amin. Kalau kita ada dalam persekutuan, kita yang tadinya berat dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan satu penguatan iman. Sehingga yang tadinya kita sudah mau menyerah, tapi firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita sehingga kita bangkit dari keterpurukan. Saudara, saya percaya ketika kita datang cari Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara, tidak rugi kalau kita datang beribadah. Firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, beribadah itu kalau disertai rasa cukup, kata firman Tuhan akan memberi apa? Keuntungan besar. Amin. Jadi rugi saudara kalau saudara nggak datang beribadah. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang cari Tuhan. Saya percaya kalau saudara datang cari Tuhan, saudara pulang bawa berkat, saudara jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara,
kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, memberi rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan dengar semua doa-doa kita. Ketika kita datang cari Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga ini, janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Perhatikan ayat 14. Di sana dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin dalam realita kehidupan kita susah, kita menderita. Karena ikut Tuhan, banyak orang menjauhi kita. Kita seperti orang yang terbuang, kita dikucilkan dan lain sebagainya. Saudara, jangan takut. Janji Tuhan yang ketiga, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara, mungkin di saat saudara percaya Tuhan, saudara tidak mendapat warisan, atau mungkin harta warisan saudara diambil oleh keluarga besar. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara nggak rugi kalau saudara ikut Tuhan. Apa yang terlepas sekarang ini, Tuhan akan berikan di dunia dan nanti yang akan datang. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Harta kita Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau harta kita ada di sorga, Tuhan Yesus harta sorga kita, maka kita akan terus memandang kepada Tuhan. Walaupun di dunia kita susah, kita menderita, kita miskin saudara, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan fokus kepada Tuhan, kita orang yang diberkati di dunia ini. Amin. Dibandingkan dengan orang yang kaya raya, tetapi tidak ada Yesus dalam dirinya. Oh, itu orang yang paling malang di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau harta yang saudara miliki di dunia ini terlepas karena saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan ganti. Amin. Tuhan akan ganti saudara berlipat-lipat kali ganda. Makanya saudara murid-murid Tuhan berkata, kami sudah menjual semua harta benda kami untuk mengikut Engkau. Nanti kami dapat apa? Saudara, apa jawab Tuhan? Saudara yang kehilangan rumah, sawah, tanah, saudara laki-laki, saudara perempuan, orang tua, karena saudara mengikut Tuhan, Tuhan akan ganti. Amin. Di saat ini, di masa sekarang, dan nanti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Asal tetap berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap beracara. Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Itu yang harus ada di dalam hati dan dalam pikiran kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, saudara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau itu ada di dalam pikiran dan hati saudara, berbahagialah saudara. Amin. Karena doa-doamu Tuhan akan dengar. Dan di saat saudara cari Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan di sana. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat, pulihkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka, Tuhan hibur mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal seputaran Bali, saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi WA saya di 085 338 17 6267. Saya akan bersama tim akan berusaha untuk datang mendoakan saudara. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.